Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Tarisha Nur Aprilia. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai puisi berpola. Yang pertama kita akan membahas puisi 1 dan 2 baris. Pertama kita akan membahas mengenai puisi 1 baris, yaitu bidal. Bidal merupakan puisi 1 baris. Bidal adalah salah satu jenis puisi lama dalam masyarakat Melayu yang kebanyakan berisi sindiran, peringatan, dan nasihat. Bidal termasuk dalam kelompok puisi lama asli Indonesia karena bentuknya tidak panjang dan murni menggunakan bahasa Melayu asli, yaitu tidak terpengaruh kesusastraan luar atau asing. Bidal sendiri merupakan bahasa yang memiliki kiasan yang biasa digunakan secara halus. Maksudnya yaitu bahasanya tidak terang-terangan. Artinya orang yang mendengar ujaran bidal harus mendalami dan meresapi arti dari ujaran bidal tersebut. Selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis-jenis bidal, yaitu berdasarkan asal kejadiannya dan contohnya. Yang pertama, bidal dari lingkungan saudagar atau pedagang. Contohnya, murah di mulut, mahal di timbangan, yang berarti mudah berjanji tapi tidak mau menepati janjinya. Yang kedua, bidal dari lingkungan rumah tangga. Contohnya, sambil berdiam nasi masak, yang berarti sambil mengerjakan sesuatu, pekerjaan lain juga terselesaikan. Nah, artinya mereka dapat mengerjakan lebih dari satu pekerjaan secara bersamaan. Yang ketiga, bidal dari lingkungan petani. Contohnya, pagar makan tanaman, yang berarti orang yang dipercaya menjaga sesuatu justru merusak yang dijaganya. Kemudian yang keempat, bidal dari lingkungan nelayan. Contohnya, ombak yang kecil jangan diabaikan, yang berarti hal-hal yang kecil jangan disepelekan. Yang kemudian yang kelima, bidal di lingkungan guru dan ulama. Contohnya, berguru kepalang ajar bagai bunga kembang tak jadi, yang berarti kalau kita hanya setengah-setengah dalam melakukan pekerjaan, tentu tidak akan dapat mencapai hasil yang memuaskan. Yang selanjutnya, bidal dari dongeng atau novel. Contohnya, seperti kata hendak jadi lembu, yang berarti orang yang memimpikan sesuatu hal yang tinggi tanpa ingin berusaha keras. Selanjutnya yaitu jenis bidal secara umum. Saya akan membacakan juga contohnya. Yang pertama ada ungkapan. Ungkapan adalah kiasan pendek yang terdiri atas 2 patah kata. Contohnya, panjang tangan, yang berarti suka mencuri. Kemudian ada perumpamaan. Perumpamaan adalah kalimat yang membandingkan keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang lain yang ada di alam. Biasanya dimulai dengan kata seperti, umpama, laksana, bagai, sepantun, atau bak. Contohnya, bagai air di daun talas, yang berarti orang yang tidak punya pendirian. Kemudian, peribahasa. Peribahasa adalah segala bentuk atau cara berbahasa di dalam arti sebenarnya. Contohnya, masuk tak genap, keluar tak ganjil, yang berarti orang yang tidak dihargai dalam masyarakat. Selanjutnya ada pepatah. Pepatah adalah kiasan yang tepat dan langsung untuk mematahkan cakap orang, sehingga lawan berbicara tidak dapat berkilah lagi. Contohnya, besar pasak daripada tiang, yang berarti besar pengeluaran daripada pendapatan. Kemudian ada pemeo. Pemeo adalah kalimat pendek yang ada pada mulanya hanya diucapkan oleh seseorang saja, tapi pada suatu waktu ditiru oleh orang banyak. Contohnya, maju terus pantang mundur, yang berarti sekali merdeka tetap merdeka. Kemudian ada tamsil. Tamsil adalah kiasan yang bersajak dan berirama. Contohnya, tua-tua keladi makin tua makin jadi, yang berarti orang yang makin tua usianya makin berbuat seperti anak muda. Kemudian ada kata-kata arif. Kata-kata arif adalah ucapan yang berupa kiasan yang mengandung kebijaksanaan. Contohnya, sedia payung sebelum hujan, yang berarti berjaga-jaga dahulu sebelum terjadi sesuatu yang kurang baik. Kemudian ada ibarat. Ibarat adalah perumpamaan yang lebih tegas daripada perumpamaan biasa karena diberi penjelasan lebih lanjut. Contohnya, bagai kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau, yang berarti orang yang hidupnya sangat merana. Selanjutnya yaitu puisi 2 baris. Ada Carmina, Gurindam, dan Distikon.
Carmina atau juga dikenal dengan nama pantun kilat atau pantun dua seuntai adalah jenis pantun yang terdiri dari dua baris. Baris pertama pada Carmina merupakan sampiran dan baris kedua merupakan isi. Adapun pola rima persajakan akhir Carmina adalah AA. Pada awalnya, Carmina terdiri dari 4 baris, di mana setiap barisnya terdiri dari 4 sampai 5 suku kata lalu dijadikan sebuah kalimat. Namun, seiring berjalannya waktu, bentuk Carmina menjadi 2 baris dan memiliki suku kata sebanyak 8 hingga 12 suku kata. Biasanya, Carmina dipergunakan untuk menyampaikan teguran, sindiran, ataupun ungkapan pada seseorang dengan cara yang halus atau sopan. Berikut contoh dari puisi dua baris yaitu Carmina. Kemudian puisi dua baris selanjutnya yaitu Gurindam. Gurindam adalah puisi lama yang berasal dari negeri India. Istilah Gurindam berasal dari bahasa India yaitu Kirindam, berarti mula-mula atau perumpamaan. Gurindam saat berupa nilai agama dan moral. Gurindam terdiri atas 2 baris dalam sebait. Tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10 hingga 14 kata. Tiap baris memiliki rima sama atau bersajak AA, BB, CC, dan seterusnya. Baris kedua berisi jawaban, akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama. Isi atau maksud Gurindam terdapat pada baris kedua. Isi Gurindam biasanya berupa nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata mutiara. Berikut contoh dari karya puisi dua baris yaitu Gurindam. Puisi dua baris selanjutnya yaitu Distikon. Di dalam KBBI, Distikon adalah puisi yang setiap baitnya terdiri atas 2 baris, biasanya berirama akhir atau yang kadang juga disebut kuplet tertutup. Kuplet sendiri adalah bait atau sajak yang umumnya dinyanyikan, yang isinya terdiri atas 2 baris atau lebih. Dari sini bisa diketahui bahwa kalau Distikon itu adalah puisi yang hanya memiliki 2 baris saja dan setiap baris terdiri dari 4 hingga 5 suku kata. Selain itu, Distikon tidak diketahui siapa pembuat atau penyairnya dan disampaikan dalam 2 bentuk, yakni lisan dan tulisan. Umumnya puisi modern jenis ini dibuat cukup dinamis dengan struktur yang rapi dan simetris dengan tetap mempertahankan pola yang sama dengan puisi pada umumnya. Nah, puisi tersebut merupakan contoh dari puisi 2 baris Distikon. Sekian pembahasan kita pada video kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.